Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan sahih yang dimuliakan Allah. Cerita kontroversial yang selanjutnya akan kita bahas pada kali ini yaitu seorang raja yang bernama Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita ke ceritanya. Raja Namrud hidup sekitar tahun 2275 sebelum Masehi sampai 1943 sebelum Masehi. Juga disebut Eja Namrud bin Kanaan atau Nimrod bahasa Ibrani adalah salah satu seorang raja yang memerintah Mesopotamia kuno yang kini dikenal negara Irak. Ia memiliki gelar Amigti Hunter, yang berarti pemburu yang hebat atau pemburu yang perkasa, karena kehebatannya dalam berburu. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kanaan bin Kus bin Ham bin Nuh. Atau juga beberapa pendapat, Raja Namrud bin Kus bin Ham bin Nuh. Selain itu, beliau diberi gelar Dewa Bacchus atau Dewa Anggur dan Dewa Matahari. Namrud sendiri merupakan kata jamak yang memiliki pengertian, mari memberontak. Namanya tercatat dalam Taurat, Injil, dan kisah-kisah Islam. Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas, namun kecerdasannya itu membuatnya bersikap sombong dan takabur, sehingga ia mengaku menjadi ateis atau sebagai Tuhan, dan usahanya selalu mendapatkan tantangan hebat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya terkenal karena usahanya sebagai pendiri Menara Babel. Raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang, seperti seni desain, matematika dan ilmu falak. Dia telah menemukan sistem seksagesimal yang membagi lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Menurut dia, hari dimulai pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu, Namrud mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana dan bendungan. Antara lain kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Eufrat. Dialah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Kisah Menara Babel itu bermula ketika kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia. Suatu malam, Raja Namrud bermimpi melihat bintang yang terbit dari barat. Semakin tinggi ia naik, semakin terang bintang itu bersinar. Sehingga ia sampai ke zenit di mana ia menerangi seluruh alam semesta. Setelah terbangun, Raja Namrud pun memanggil penasihatnya dan menceritakan mimpinya tersebut. Penasihat itu memberitahu bahwa ada beberapa tafsiran untuk mimpinya itu. Tafsiran mimpi tersebut antara lain, akan lahir seorang anak dalam setahun. Anak itu akan dilahirkan di Faddam Aram. Anak itu akan menjadi penghancur batu berhala. Anak itu akan membuktikan kepalsuan Raja Namrud. Anak itu akan menyebarkan agama bahwa Tuhan yang Esa ada, dan darinya akan lahir keturunan-keturunan para nabi dan aulia. Nabi terakhir dari keturunan ini akan membawa agama yang ibarat bintang di zenit yaitu menyinari seluruh alam semesta. Akibat anak ini Raja Namrud akan mati secara dahsyat. Setelah mendengar berita ini, Namrud menjadi gelisah. Dia sadar bahwa anak ini akan membawa pada kejatuhannya. Dengan segera Raja Namrud mengirim bala tentaranya ke Faddam Aram. Penduduk lelakinya telah dipisahkan dari istri-istri mereka. Wanita-wanita yang mengandung dibunuh. Raja Namrud juga mengeluarkan perintah bahwa siapa yang melahirkan anak akan dibunuh bersama anaknya. Setelah 1 tahun ia mendapat pertanda bahwa anak itu akan dilahirkan. Ia mencurigai Azar yaitu orang yang paling dipercayainya. Karena Azar pernah diizinkan untuk memasuki kota tersebut. Meskipun begitu, Azar menampiknya dan istrinya juga tidak menunjukkan tanda-tanda hamil. Namun, ia tidak mempercayainya dan menugaskan seorang tentara untuk menjaga istri Azar. Setahun telah berlalu dan tentara Namrud telah dikeluarkan dari kota Faddam Aram. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin tumbuh dewasa. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Berikut ini kisahnya dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan? Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Pada ayat itu, Namrud meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bukti keberadaan Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan, yakni bukti keberadaan Allah adalah adanya sesuatu dan hilangnya sesuatu setelah adanya, karena sudah pasti setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Dialah Allah Tuhan alam semesta. Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud menghidupkan adalah dengan membiarkan hidup atau tidak jadi dibunuh orang yang harus dibunuh. Sedangkan maksudnya bisa mematikan adalah dengan membunuh seseorang. Kata-kata ini sebenarnya dia ucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk membenarkan dakwaannya, mengaku Tuhan, padahal jawaban ini sangat lemah sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka ditenggelamkannya dari barat. Ketika itu patahlah argumentasi Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian pada suatu hari, Nabi Ibrahim memasuki kuil berhala tempat di mana Raja Namrud dan pengikutnya memuja, dan tidak ada seorang pun waktu itu di sana. Lalu dia pun menghancurkan semua berhala, kecuali berhala terbesar dan meletakkan kapak di pangkuan berhala. Ketika para imam memasuki kuil, mereka kemudian sangat marah, dan ketika melihat Nabi Ibrahim mereka menuduhnya sebagai penista. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa telah terjadi pertengkaran antara para dewa, dan berhala yang lebih besar telah menghancurkan berhala lainnya. Merasa dibohongi, Raja Namrud yang berkuasa, lalu menyiapkan tungku yang besar dan membara kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk segera dimasukkan ke dalam tungku. Tungku itu sangat panas, sehingga tidak ada yang berani cukup dekat untuk melaksanakan perintah Raja Namrud. Dalam keadaan kaki dan tangan terikat, Nabi Ibrahim akhirnya dilemparkan ke dalam api, tetapi Allah menyelamatkannya sehingga ia merasa api itu sejuk seperti disiram air. Nabi Ibrahim pun keluar tanpa terluka. Tetapi, Raja Namrud kemudian mengatakan bahwa dia harus melihat Tuhan yang diyakini Nabi Ibrahim atau ingin membunuhnya. Dalam hal menentang keyakinan Ibrahim, Raja Namrud mulai membangun menara tinggi, dan berharap memasuki surga untuk menemui dan membunuh Tuhan yang diyakini Nabi Ibrahim. Dan menara inilah dinamakan Menara Babel. Dikisahkan, menara ini mencapai ketinggian tertinggi, dan memiliki 70 cerita dan 73 bahasa yang diucapkan dan tempat yang sama, sehingga gema suara itu terdengar sangat besar. Tetapi, menara itu runtuh dan Namrud gagal menggapai harapan seperti yang direncanakannya. Di kisah lain ada yang menyebutkan bahwa Menara Babel yang berarti pintu gerbang yang sempurna, merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuja Namrud. Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan. Menurut buku sejarah para rasul dan raja pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam terkenal Al-Tabari, menara tersebut telah dihancurkan oleh Allah. Awalnya para pendahulunya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Suryani, tetapi ia memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Di samping itu, Namrud juga sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon, dia mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat Harut dan Marut yang pernah disebut dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud telah memulai suatu era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya Tuhan yang goib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang di bawah pemerintahannya bisa mengikuti nafsu manusia seperti berpesta, seks bebas, arak dan segala kemungkaran yang lain. Oleh karena itu, Namrud diberi gelar Bacchus atau Dewa Anggur karena ia mabuk dengan keduniaan. Ia juga mengklaim dirinya Tuhan karena, sebagai seorang manusia dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Lalu, bagaimana kisah perkawinannya dengan Semiramis yang merupakan ibu kandungnya?
Ayah Namrud adalah Kus, yaitu cucu Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan ibunya adalah Semiramis. Semiramis adalah sosok wanita yang digambarkan memiliki wajah yang cantik dan bertubuh indah. Selain itu, Semiramis juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Semiramis pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Konon, sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir ia tidak mempunyai ayah. Tetapi, menurut pengakuan Semiramis dia melahirkan Namrud tanpa seorang ayah, dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria. Sehingga menganggap anaknya, Namrud, sebagai anak yang suci yang lahir dari seorang perawan atau anak Tuhan. Ketika ia dewasa, ia menjadi seorang yang tampan dan seringkali ibunya cemburu dengan teman-teman wanitanya. Karena itu, Semiramis menikah dengan Namrud yaitu anaknya sendiri. Taurat dan Al-Quran menggambarkan peperangan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai satu konfrontasi hebat antara kebaikan dan kejahatan atau lebih spesifik lagi monoteisme melawan tagut dan penyembahan berhala. Namun menurut sumber Yahudi, Raja Namrud sempat bertaubat sebelum ia meninggal dunia. Tetapi Muslim mempercayai bahwa ia tetap dengan pendiriannya sebagai Tuhan sampai ke akhir hayatnya. Allah menurunkan ribuan nyamuk atau serangga yang halus. Senjata buatan manusia yang paling hebat pun tidak mampu menepis serangan makhluk yang kecil ini. Dalam beberapa menit mereka telah menembus kulit tentara Raja Namrud dan membunuh mereka dengan dahsyat sekali. Namun ia berhasil melarikan diri tetapi nyamuk itu telah masuk ke otaknya. Konon, selama 40 hari dan 40 malam, ia tersiksa karena otaknya ditusuk oleh nyamuk itu. Dalam waktu tersebut, Nabi Ibrahim sering mengunjungi dan memberi dakwah kepada beliau. Namun beliau tetap mengklaim dirinya Tuhan. Akhirnya beliau memanggil orang suruhannya untuk mengambil sebatang besi yang besar untuk memukul kepalanya agar sakitnya hilang. Setelah beberapa menit kepalanya dipukul, beliau memerintahkan orang suruhannya untuk memberikan pukulan yang paling kuat, dan ini telah membawa kepada kematian Raja Namrud yang lalim itu. Kemudian nyamuk tersebut merangkak keluar dari telinga beliau. Maka berakhirlah kehidupan seorang raja takabur yang mati akibat serangan nyamuk yang kecil. Setelah Namrud meninggal dunia, ibu yang merangkap sebagai istri tersebut menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya, walaupun jasadnya telah mati. Dia membuktikan ajarannya dengan adanya pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud yang sudah mati. Untuk mengenang hari kelahirannya, roh Namrud selalu hadir di pohon evergreen ini dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-ranting pohon itu. 25 Desember itulah hari kelahiran Namrud, dan inilah asal-usul pohon Natal yang dirayakan oleh orang-orang Kristen pada hari Krismas. Walaupun dikatakan bahwa Semiramis ialah seorang perawan ketika melahirkan Namrud, dia juga kemudian melahirkan seorang lagi anak setelah Namrud mati. Anak itu bernama Tamus dan dia mengatakan anak itu adalah jelmaan Namrud. Tamus diberi gelaran Orion yang bermaksud benih seorang wanita. Semiramis mulai dikenal sebagai ibu perawan, ibu suci, dan dewi dari surga. Dan bermulalah penyembahan terhadap Semiramis dan anak Tuhan. Melalui pengaruh dan pemujaannya kepada Namrud, Semiramis dianggap sebagai ratu langit oleh rakyat Babylon. Dengan berbagai julukan, akhirnya Namrud dipuja sebagai anak suci dari surga. Melalui perjalanan sejarah dan pergantian generasi dari masa ke masa, dari satu bangsa ke bangsa lainnya, penyembahan berhala versi Babylon ini berubah menjadi Mesias palsu yang berupa Dewa Baal, anak Dewa Matahari. Sahabat insan sahih yang dimuliakan Allah. Demikianlah kisah Namrud yang menikahi ibu kandungnya ini saya sampaikan dengan beberapa sumber referensi yang kesemuanya ini bukan untuk dipercayai sepenuhnya, melainkan kita harus terus untuk belajar dan menggali lagi kebenaran-kebenaran itu. Karena kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.